Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul pada pertemuan hari ini. Salawat bersertakan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Ibu Nilitawati SPD MPD PhD, selanjutnya Pak Singgi Ginanjar SPD MPD, dan Ibu Fadila Yunistisa SPD. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Fatia Rahma dengan NIM 22002017 sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Selanjutnya anggota kelompok saya yaitu Fadila Ramania dengan NIM 22002016, Rania dengan NIM 22002047, dan Rezi Salsabila dengan NIM 22002048. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai serikat kerja dan perundingan kolektif. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rania dengan NIM 22002047 akan menjelaskan tentang 3 poin materi mengenai serikat kerja. Poin yang pertama itu tentang pengertian serikat kerja. Serikat pekerja adalah organisasi demokratis yang berkesinambungan dan permanen yang dibentuk secara sukarela dari, oleh, dan untuk para pekerja. Pendapat lain mengenai serikat kerja yaitu sebuah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang mana hal itu bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab. Adapun pengertian lain tentang serikat kerja ialah sebuah organisasi yang dibentuk dari, oleh, untuk para pekerja. Lalu ada 2 model serikat kerja yaitu pada A, service model onion, yang dimana anggota berpartisipasi dan berbagi tanggung jawab bersama-sama dengan pemimpin serikat pekerja dalam menjalankan sebuah organisasi. Lalu yang kedua, service model onion, yang dimana seperti melaksanakan apa saja tugas yang diberikan oleh perusahaan maupun organisasi. Lalu materi selanjutnya tentang prinsip serikat kerja. Prinsip serikat kerja ada 5 bentuk. Yang pertama, sukarela dan permanen. Prinsip sukarela dianut oleh serikat pekerja yang mana dalam proses perekrutan pekerja menjadi anggota, di mana pekerja mempunyai tuntutan dan kepentingan yang harus dilindungi dan diperjuangkan dan memberikan pengetahuan melalui serikat pekerja, yaitu tuntutan seperti kepentingan dapat tercapai. Permanen di sini berarti keberlanjutan organisasi yang menganut prinsip dan nilai organisasi yang sama dan tumbuh dan juga sebagai akar kepemimpinan yang kuat. Lalu prinsip kedua ialah kemandirian. Serikat pekerja harus mandiri dan terbebas dari pengaruh ataupun kontrol pemerintah, manajemen perusahaan maupun partai politik. Karena serikat pekerja adalah organisasi di mana dikontrol oleh anggota, lalu dilaksanakan atas nama anggota serta dibiayai oleh anggota itu sendiri. Lalu prinsip ketiga ialah demokratik. Serikat pekerja harus demokratis secara penuh. Serikat pekerja ialah organisasi pekerja yang dimana mereka sendiri yang menentukan tujuan dan bentuk dari tindakan atau kegiatannya. Hal ini tersebut diterapkan dalam hubungannya dengan organisasi luar eksternali atau relationship
pembatasan terhadap anggota yang dipilih menjadi pengurus, proses pertimbangan, dan pula pengambilan keputusan. Lalu prinsip keempat ialah kesatuan. Serikat pekerja dengan sendirinya memberikan kekuatan utama dalam sebuah kesatuan, solidaritas, dan juga komitmen dari anggotanya. Lalu prinsip yang kelima ialah solidaritas. Serikat pekerja tumbuh dan berkembang dengan subur karena prinsip fundamental solidaritas itu all for one and one for all. Lalu materi yang terakhir yang akan saya jelaskan itu tentang tujuan serikat kerja. Pada dasarnya, serikat pekerja memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Dalam hal ini, secara tegas, Dekenlo dan Rabin mengatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi serikat pekerja dilakukan melalui kolektif bargaining dalam upaya meningkatkan dan melindungi kepentingan para pekerja. Dalam proses bargaining ini, serikat pekerja bertindak mewakili anggotanya dan bukan sebagai pribadi ataupun pihak ketiga yang hanya bertugas melakukan sosialisasi berbagai kebijakan dalam sebuah perusahaan. Inilah makna sesungguhnya dari serikat pekerja sebagai sebuah interest group dan pressure group. Dalam beberapa kasus, serikat pekerja yang dibentuk pada sebuah perusahaan bertindak sebagai corong sebuah perusahaan untuk menyampaikan berbagai kebijakan kepada kaum buruh tanpa melibatkan dalam sebuah pengambilan keputusan maupun proses dalam sebuah keputusan tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari materi saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Di sini, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang poin keempat, yaitu pentingnya serikat kerja. Pentingnya para pekerja atau buruh untuk berserikat agar menjadi wadah untuk menyatukan pekerja guna memperjuangkan dan membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja. Berikut pentingnya serikat kerja bagi pegawai, yaitu yang pertama, mendapatkan kompensasi yang lebih layak. Yang kedua, mendapatkan kondisi kerja yang lebih baik. Yang ketiga, mendapatkan haknya secara adil. Yang keempat, melindungi diri mereka dari tindakan sewenang-wenang manajemen. Yang kelima, mendapatkan kepuasan kerja dan peluang untuk berprestasi. Selanjutnya, poin kelima yaitu peran dan fungsi serikat kerja. Yang pertama yaitu sebagai perlindungan. Anggota pekerja terlindungi dari tercabutnya hak hidupnya, di mana menyediakan perlindungan akan pekerjaan. Serikat pekerja menjamin bahwa pekerja tidak menjadi korban, dipermainkan, dilecehkan, atau diberhentikan dari pekerjaan tanpa alasan yang jelas. Yang kedua yaitu sebagai peningkatan akan kondisi dan syarat kerja. Sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, mengacu pada kebutuhan akan perkembangan teknologi yang modern dan modernnya kondisi kerja. Serikat pekerja berusaha keras untuk meningkatkan kondisi dan syarat kerja dan hidup anggotanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu perjanjian kerja bersama. Salah satu peran dan fungsi utama serikat kerja adalah menjamin kepentingan anggotanya melalui perjanjian tawar-menawar kolektif. Melalui perjanjian tersebut, serikat kerja berjuang untuk kondisi pengupahan yang lebih baik. Selanjutnya yang keempat yaitu menangani keluh kesah anggota. Serikat pekerja mewakili anggotanya yang mempunyai keluh kesah dengan membantu mereka dalam mencari dan menangani secara wajar dan adil akan permasalahan dan persoalan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu yang kelima, menyelesaikan perselisihan. Serikat pekerja harus mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan sumber-sumber untuk melakukan negosiasi dan penyelesaian perselisihan atas nama pekerja. Yang keenam yaitu menyediakan manfaat lainnya atau untuk kesejahteraan anggota. Di samping menjamin manfaat yang didapat pekerja dari pengusaha, serikat pekerja juga menyediakan manfaat lainnya seperti kesehatan, beasiswa, penginapan, rekreasi, asuransi, dan sebagiannya bila mana itu memungkinkan. Yaitu selanjutnya yang ketujuh yaitu sebagai suara pekerja. Serikat pekerja sebagai suara pekerja adalah wakil pekerja dalam menyuarakan dan menyampaikan pandangan dan permasalahan pekerja serta kondisi sosial saat ini.
karena serikat pekerja adalah tanpa disadari berusaha untuk mengembalikan nilai-nilai yang telah hilang dan sebagiannya. Selanjutnya yaitu yang kedelapan, yaitu menyediakan sarana komunikasi, karena komunikasi adalah sarana yang paling efektif dalam menyampaikan suatu pengetahuan atau informasi. Komunikasi harus dipupuk dan dikembangkan dalam serikat pekerja sebagai sarana mengadakan hubungan dengan anggotanya. Hal itu bisa dilakukan melalui pertemuan, jurnal atau buletin, surat kabar, brosur, fasilitas pendidikan, dan personal kontak antara pengurus dengan anggota. Yaitu yang kesembilan, melakukan kerjasama dan menjalin solidaritas dengan pekerja atau serikat pekerja lainnya, baik secara nasional ataupun internasional. Kerjasama dan solidaritas antar sesama pekerja baik secara nasional dan internasional adalah suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan pengaruh yang lebih luas. Selanjutnya yaitu poin ke-6, yaitu pendidikan dan pelatihan bagi anggota serikat pekerja. Pendidikan menjadi serikat pekerja kuat. Pendidikan memberikan tambahan kepada kualitas, yaitu kualitas dan kuantitas pekerja. Kedua hal tersebut adalah sangat penting. Pendidikan kepada anggota dan pelatihan-pelatihan serikat pekerja harus difokuskan kepada kebutuhan dari para pekerja, para aktivis serikat pekerja dan serikat pekerja itu sendiri, yang berarti bahwa pendidikan dan pelatihan tersebut diharapkan dapat melengkapi peran dan keterampilan mereka dalam rangka menghadapi dan mengatasi permasalahan-permasalahan mereka selaku pekerja serikat pekerja dan mempertinggi pendidikan para anggota serikat pekerja. Melalui pendidikan pekerja dan pelatihan serikat pekerja ada beberapa manfaat yang bisa diambil, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan serikat pekerja. Yang kedua, pendidikan bagi anggota. Melalui pendidikan pekerja dan pelatihan serikat pekerja ada beberapa manfaat yang bisa diambil. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan serikat pekerja. Yang kedua, pendidikan bagi anggota serikat pekerja meningkatkan demokrasi dalam serikat pekerja. Yang ketiga yaitu pendidikan anggota serikat pekerja menjadikan pekerja serikat menjadi jauh lebih efisien. Yang keempat yaitu pendidikan serikat pekerja melatih untuk bekerja sama. Yang kelima yaitu pendidikan serikat kerja. Pendidikan serikat kerja dibutuhkan untuk pengembangan yang berkelanjutan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perundingan kolektif. Menurut Randall S. Kuller dan Susan E. Jackson, ada 5 jenis perundingan yang dilaksanakan dalam negosiasi, yaitu distributif, integratif, konsesioner, kesinambungan, dan intraorganisasional. Dalam pelaksanaan perundingan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi sikap, proses, dan hasil perundingan. Faktor yang dapat mempengaruhi perundingan yaitu A. Cakupan perundingan, B. Tekanan perundingan, C. Peranan pemerintah, D. Kesediaan organisasi. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.